Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya sudah lumayan lama kami tidak membuat sebuah video, sehingga kali ini ada hal yang ingin kami bicarakan, yakni mengenai kematian. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kematian dalam manga One Piece sebenarnya agak terlihat seperti sesuatu yang tabu, karena Eiichiro Oda jarang sekali memperlihatkan karakter mati dalam dunia One Piece. Bahkan, sudah 900 chapter lebih, Luffy tidak pernah membunuh musuh yang sedang ia hadapi. Dan ketika Eiichiro Oda memunculkan karakter Kaido untuk pertama kalinya, kita ditekankan akan satu hal bahwa karakter ini menginginkan untuk mati. Sekarang, mungkin kita semua berpikir bahwa kematian dalam dunia One Piece adalah karakter yang sudah diambil nyawanya, bersedih dan sudah. Padahal tidak seperti itu. Eiichiro Oda benar-benar membuat konsep kematian seperti sesuatu yang sangat wah dalam dunia One Piece. Mari kita mulai dari perkataan Trafalgar Law bahwa orang lemah tidak bisa menentukan kematiannya. Hal ini Law katakan berdasarkan pengalamannya yang dulu pernah terkena penyakit Amberlid, sebuah penyakit langka yang benar-benar mematikan. Dan sesuai dengan perkataan Law bahwa orang lemah tidak bisa menentukan kematiannya. Dan hal yang sama dimunculkan juga pada kemunculan pertama kali Kaido. Di sini Eiichiro Oda menuliskan bahwa yang kuat akan hidup, yang lemah akan mati. Begitulah aturan dunia ini. Kemudian, Katakuri juga memberitahu kepada Luffy bahwa tidak ada orang yang memutuskan untuk mati. Mereka ingin kematian yang tidak terprediksi dan tidak diinginkan. Hal ini ia katakan dengan kenyataan bahwa orang lemah tidak bisa menentukan kematiannya sendiri. Manga One Piece memiliki banyak sekali orang-orang hebat, memiliki banyak sekali orang-orang super yang saling berkompetisi untuk menjadi orang terkuat. Lalu, jika kita menengok pada sang raja bajak laut Goldie Roger berhasil mencapai titik di mana dia memilih untuk kapan, di mana, dan seperti apa dia akan mati. Sang raja bajak laut Goldie Roger mati dengan cara menyerahkan diri kepada angkatan laut. Ia mati di tempat kelahirannya yakni Lockton. Dengan kematiannya itu, Goldie Roger benar-benar merubah dunia menjadi era bajak laut. Lalu jika kita menengok pada Luffy, ketika masih di penjara Udon itu, Queen pernah mengatakan bahwa Luffy akan mati di sini sekarang juga. Luffy berkata bahwa dirinya sendirilah yang akan memutuskan untuk kapan dan di mana dia akan mati. Dan ini merupakan kata-kata yang sangat penting dari Monkey D. Luffy. Dr. Hiluluk pernah berkata bahwa seorang pria akan mati jika dirinya dilupakan. Dan hal ini pernah ditekankan oleh orang yang tidak pernah terlupakan oleh dunia One Piece, yakni Goldie Roger. Di mana sebelum kematian Goldie Roger, Roger pernah berkata kepada Rayleigh bahwa Roger tidak akan mati. Kemudian jika kita menengok pada Oden Kozuki merupakan seorang bajak laut yang pernah berlayar bersama Shirohige serta Roger. Meskipun di negeri Wano Kuni, Oden dikatakan memiliki karisma yang kuat, hingga bisa-bisa istri orang langsung jatuh cinta ketika melihat sosok Oden. Namun di lautan lepas, justru Oden yang terkesima dengan orang bernama Goldie Roger. Dan ketika Oden Kozuki mati, seluruh warga Wano Kuni mengingat nama Oden Kozuki, terutama 9 sarung pedang merah. Bahkan Kaido juga pernah berkata kepada Oden bahwa orang-orang akan membicarakanmu mengenai sebuah kematian yang spektakuler. Lalu pada kemunculan Kaido yang pertama kali, ia mencoba untuk bunuh diri. Lalu setelah gagal bunuh diri, ia berkata tentang Pak Tua Shirohige. Dan Shirohige sendiri, jika kita lihat dari arc Marineford, ia adalah orang yang termasuk memilih sendiri bagaimana caranya dia mati. Dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi, kemudian melanjutkan peperangan. Dan kematian Shirohige ini terjadi 2 tahun yang lalu, tapi namanya masih diingat oleh Kaido hingga sekarang. Kematian Oden Kozuki terjadi 20 tahun yang lalu, tapi namanya masih diingat oleh seluruh warga Wano Kuni hingga sekarang. Kematian Goldie Roger terjadi 24 tahun yang lalu, tapi namanya masih diingat oleh semua orang. Alasan kenapa Kaido ingin mati, dalam benak kami, ia ingin mati dengan cara yang benar. Mati karena keinginannya sendiri, dan masih diingat oleh semua orang. Jika kita melihat dari 3 karakter yang berhasil mati dengan keinginannya sendiri seperti ini, mereka meninggalkan sebuah warisan untuk orang yang masih hidup, seperti
Goldie Roger yang meninggalkan sebuah harta karun yang disebut sebagai One Piece di satu tempat, Shirohige yang meninggalkan sebuah pernyataan dengan lantang bahwa One Piece itu benar-benar ada, dan Oden Kozuki yang meninggalkan sebuah warisan kepada 9 Akazaya untuk membuka gerbang Wano Kuni. Dari mereka hidup hingga mereka mati, Eiichiro Oda benar-benar memikirkan mereka dengan matang. Dan sepertinya dari dua tokoh yang Kaido kenal dan lihat sendiri, yakni Oden serta Shirohige, Kaido menginginkan sebuah kematian yang sama hebatnya seperti mereka, sebuah kematian dengan cara yang benar. Lalu jika kita menengok pada kaptennya sendiri, yakni Rocks, sudah 900 chapter lebih One Piece berjalan. Baru di One Piece chapter 957 nama Rocks disebut dalam dunia One Piece. Hal yang paling mengejutkan mengenai Rocks adalah dia merupakan bajak laut terhebat pada masanya, seorang bajak laut yang menguasai lautan sebelum Goldie Roger. Namun meski begitu, yang mengetahui namanya hanyalah petinggi angkatan laut dan beberapa orang saja. Bisa dilihat dari chapter tersebut bahwa ketika Sengoku membicarakan dan menyebut nama Rocks, orang-orang yang ada di sana begitu terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa di masa lalu ada seorang bajak laut yang mana anak buahnya adalah orang-orang yang sekarang memegang 1/4 lautan. Dan apakah mungkin dari sini Kaido belajar sesuatu tentang bagaimana seharusnya seorang pria itu mengakhiri hidupnya? Kesimpulan, pada awalnya kami pikir kematian Goldie Roger merupakan kematian biasa dalam cerita ini. Namun setelah kami teliti lebih dalam, Eiichiro Oda benar-benar membuat sebuah konsep kematian menjadi sesuatu yang sangat wow sekali. Konsep kematian dan warisan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk sampai berada di titik di mana bagaimana orang menentukan dirinya akan mati, ia perlu melakukan perjalanan yang sangat panjang. Oden Kozuki, dia merupakan orang yang kuat. Ia memilih untuk mati dengan cara menggotong 9 anak buahnya dan memberikan warisan untuk 9 Akazaya. 3 karakter hebat ini, Roger, Shirohige, Oden Kozuki, mereka memiliki kematian yang sangat disayangkan. Sekarang kita semua sadar bahwa kita semua mengerti betapa pintarnya Eiichiro Oda untuk membuat konsep kematian yang sekarang kami anggap ketiga karakter ini mereka mati dengan cara yang keren. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan teruntuk nakama yang ingin membeli case One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Dan karena orderan cash setiap harinya semakin banyak, kami akan berusaha sebaik mungkin agar bisa cepat sampai ke depan pintu rumah nakama semuanya. Dan terima kasih banyak untuk kemarin nakama yang ketika launching poster One Piece langsung mengamankan satu set kru bajak laut topi jerami. Saat ini barangnya sudah berada di kurir untuk diantar ke rumah nakama semuanya. Bagi nakama yang ingin mengorder poster ini, langsung saja order via WhatsApp cash yang ada di bawah. Poster ini mungkin hanya akan menjadi edisi terbatas dari Vegapunk.id, sehingga amankan sebelum kehabisan. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.